Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar firman Tuhan di Ester pasal yang ke-7. Setelah sebelumnya kita membaca kisah tentang bagaimana Haman merencanakan hal yang jahat kepada Mordekai. Tidak hanya merencanakan hal yang jahat kepada Mordekai saja, tetapi Haman juga merencanakan hal yang jahat kepada seluruh orang-orang Yahudi, yaitu hendak memunahkan bangsa Yahudi ini, bangsa kepunyaan Allah sendiri, biji mata Allah sendiri. Dan tidak main-main rencana daripada Haman. Dia sudah mengatur sedemikian rupa supaya dikeluarkan undang-undang yang ada stempel raja, sehingga dia bebas menggunakan hal itu untuk memburu dan membunuh orang-orang Yahudi. Dia juga sudah membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Jadi sudah ada di dalam benak pikirannya orang-orang Yahudi akan punah oleh karena dia. Tetapi siapa sangka bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan dengan sedemikian cepat. Dan yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan mengatur sedemikian detail. Itulah yang hendak kita pelajari di Ester pasal yang ke-7. Jadi kalau kita baca di pasal yang ke-7 ini, singkatnya adalah raja bertanya kepada Ester, permintaan apakah yang ingin disampaikan kepada raja, sebab sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ester, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta akan kehormatan yang lebih, tetapi inilah yang menjadi permintaan Ester. Di dalam ayat yang ketiga, Ester menyatakan bahwa bangsanya, dirinya itu semuanya terancam dengan niat busuk seseorang yang hendak memunahkannya. Ketika Ester menyatakan itu, raja menjadi sangat marah dan bertanya, siapa orang yang punya rencana yang sedemikian jahat? Maka Ester berkata kepada raja, penganiaya dan musuh itu ialah Haman. Haman yang kebetulan hadir di pesta itu karena menerima undangan juga menjadi sangat ketakutan di hadapan raja. Lalu kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-9, dalam ketakutannya itu raja sedang menyiapkan hukuman apa yang tepat untuk orang jahat macam Haman. Maka ayat 9, sembah Harbona, salah seorang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Haman membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Siapa sangka tiang gantungan itu bukan untuk Mordekai, sebab Mordekai justru dipromosikan. Tiang gantungan itu sekarang untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Karena salah seorang sida raja mengatakan, Haman sudah membuat tiang gantungan untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja. Maka raja menjadi sangat marah, karena orang yang berjasa menyelamatkan dia, bagaimana mungkin justru hendak digantung. Haman yang jahat hendak memunahkan bangsa Yahudi itulah yang akhirnya digantung di tiang itu. Maka kita belajar hati-hati dengan hidup ini. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tahukah Anda apa yang terjadi kepada Haman? Itu persis seperti ketika dia melemparkan bumerang. Bumerang itu tidak mengenai Mordekai, tapi justru mengenai dirinya sendiri. Dia merencanakan yang jahat kepada orang lain, tetapi siapa sangka itu justru berbalik kepada dirinya sendiri. Seandainya Haman tidak gila hormat, seandainya Haman tidak punya rencana yang sedemikian jahat untuk memunahkan bangsa Yahudi, mungkin Haman akan tetap hidup. Tetapi ketika dia punya rencana yang sedemikian jahat, karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan, arogansi, sikap ego yang berlebihan,
maka akhirnya itu justru jadi blunder, jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Maka kita belajar dari hal ini, hati-hati dengan apa yang kita tabur, karena satu kali kita justru menuai dari apa yang kita tabur itu. Sesungguhnya Tuhan itu adil. Kalau kita melakukan hal yang baik, menabur hal yang baik, maka kembali kita akan mendapatkan hal yang baik. Mordekai, dia melakukan hal yang baik, dia menyelamatkan raja, dan awalnya mungkin Mordekai berpikir jasa yang telah dia lakukan mungkin tidak ada imbal baliknya. Tapi siapa sangka Tuhan memberkati Mordekai dan apa yang dilakukan itu tidak pernah sia-sia. Pada waktu yang tepat, apa yang ditabur oleh Mordekai, dia menuainya. Sebaliknya Haman juga sama, dia menabur yang jahat, maka dia pun menuai hal yang jahat. Kita sesungguhnya membuat tiang gantungan untuk diri kita sendiri kalau kita tidak hati-hati. Mungkin kita bermaksud tiang gantungan itu untuk orang lain, tetapi ingat baik-baik, itu bisa justru terjadi kepada diri kita sendiri. Sebaliknya hal yang sama, ketika kita menolong orang lain, kita tidak hanya menolong orang itu. Secara tidak langsung sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita memberkati orang lain, tetapi sesungguhnya yang terjadi kita memberkati diri kita sendiri. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tuhan berkati.